Baik, saya ucapkan selamat pagi buat jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan saya mengajak kita semua untuk membuka kitabnya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-27, ayat yang cukup familiar untuk kita renungkan. Di situ dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan satu kali saja, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai penghakiman Allah adalah satu topik yang mengacu kepada sifat Allah yang adil dan benar, ya, di mana setiap hukum-hukumnya yang sudah ia nyatakan sebelumnya kepada kita akan dilakukan menurut pernyataannya itu sendiri. Dan tentunya penghakiman Allah ini cakupannya luas, dan Tuhan bisa menghakimi semua orang dalam berbagai macam konteks. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai dua oknum manusia yang akan menerima penghakiman dari Allah. Jadi siapakah oknum yang akan menerima penghakiman dari Allah? Poin yang pertama yang akan kita renungkan itu semua manusia yang berada di luar Kristus, atau semua orang yang tidak beriman. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan tentunya akan diarahkan kepada suatu penghakiman yang membuat mereka benar-benar akan menyesal dan meratapi kehidupan mereka pada saat penghakiman itu. Dan tentunya dalam penghakiman ini, dalam suatu penghakiman harus ada hakim yang adil, harus ada hakim yang benar. Dan kalau berbicara mengenai menghakimi manusia berdosa, hakim ini haruslah tidak ada kejahatan di dalam hatinya. Hakim ini haruslah tidak berbuat dosa. Dan hakim yang adil itu dan hakim yang benar itu adalah Allah itu sendiri. Di dalam hatinya tidak ada kejahatan. Yeremia 19:1-5. Dia tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2:22. Oleh sebab itu, oleh karena kebenarannya, oleh karena sifat-sifatnya itu, dia bisa menghakimi manusia berdosa. Nah, saudara-saudara yang saksi dalam Tuhan, penghakiman orang-orang yang tidak percaya adalah sesuatu hal yang akan merujuk kepada kebinasaan. Penghakiman ini akan mengarahkan orang-orang itu kepada kebinasaan. Seperti yang dikatakan Yohanes di dalam pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan barang siapa yang tidak percaya di situ akan binasa. Nah, padahal di ayat sebelumnya sudah ada peringatan bahwa sudah ada pemberitahuan kepada kita semua bahwa kalau kamu percaya, kamu akan hidup kekal. Tetapi di ayat 18 menegaskan bahwa mereka yang tidak percaya akan binasa. Dan penghakiman ini dilandaskan oleh karena ketidakberimanan manusia. Jadi penghakiman Allah didasarkan oleh ketidakberimanan manusia. Nah, kalau kita buka di dalam Wahyu, pasal 20, Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15, di situ dikatakan bahwa Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, di situ dikatakan, lalu aku melihat satu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita dapat melihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15, ya,
melihat bahwa hasil akhir dari penghakiman orang yang tidak percaya ini, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka, akan dilempar ke dalam lautan api yang menyiksa mereka. Ya. Dan Tuhan sebelumnya sudah memberitahukan dan menginformasikan kepada kita bahwa mereka yang dahulu mati yang tidak terdaftar namanya dalam kitab kehidupan akan dilempar ke dalam lautan api. Dan ini disebut di dalam Wahyu ini, dan ini disebutlah pengadilan tahta putih besar, di mana setiap orang yang tidak percaya sepanjang zaman akan dihakimi di dalam tahta putih. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17, di situ dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa yaitu Dia yang tanpa memandangmu, kamu menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Dan semua yang menyangkal Tuhan, semua yang menghujat Tuhan, semua orang yang bahkan menginjak-injak Dia, menghina-hinanya. Kita lihat sekarang ada banyak sekali penghujatan terhadap Allah. Ada banyak orang yang berkata bahwa dosa berasal dari Tuhan. Itu suatu hujatan yang luar biasa. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Tuhan tidak pernah menginginkan manusia berdosa. Namun Tuhan diserang bahwa dosa berasal dari Dia. Dan semua orang yang melakukan hal itu, yang tidak percaya, yang menghujat, yang tidak percaya ada Dia, akan masuk ke dalam tahta putih. Apa fungsi tahta putih ini? Apa fungsinya? Yaitu menentukan tiap-tiap orang seberapa besar hukuman mereka, tingkatan hukuman mereka di dalam neraka. Ya, kalau saya ambil contoh di dalam negara, di negara kita sendiri, bahwa setiap tindakan kriminalitas hukumannya berbeda-beda. Hukumannya berbeda-beda. Kalau misalnya kasus pelecehan, itu minimal hukuman penjara itu 12 tahun. Tetapi kalau misalnya kasus pembunuhan, itu minimal penjara 15 tahun. Dan itu ada tingkatan-tingkatan pelanggaran. Jadi setiap pelanggaran ada hukuman yang berlaku kepada tiap-tiap orang itu. Dan begitu juga Tuhan di dalam tahta putih akan menentukan seberapa banyak dosa yang kamu lakukan ketika hidup di dunia. Dan Tuhan akan menentukan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan manusia. Dan ini akan menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa hal ini telah dinubuatkan jauh sebelumnya dan manusia harus memahami itu. Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, di Wahyu tadi, dalam penghakiman tahta putih besar, kitab-kitab akan dibuka dan penghakiman manusia akan didasarkan pada apa yang tertulis di dalamnya. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa berkata bahwa saya sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Kita tidak bisa menghindar bahwa saya sudah membangun berapa banyak gereja sehingga saya melandaskan kebenaran saya atas perbuatan saya. Tidak, karena Tuhan sudah mencatatkannya dalam kitab-kitab itu. Dan Dia akan membukanya. Ketika Dia akan membukanya, semua perbuatan kita dari masa lalu, dari sejak kita lahir sampai kita mati, semua akan dibukakan dan kita tahu apa segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan ada satu buku penting, satu kitab penting di dalam Wahyu itu adalah kitab kehidupan. Dan sungguh berbahagia, sungguh bersukacita bagi mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Karena mereka akan hidup kekal. Karena mereka akan merasakan kenikmatan surga. Tetapi bagi mereka yang tidak terdaftar namanya, akan menanggung siksaan kekal. Akan dilempar ke dalam lautan api. Itulah penghakiman yang akan diberikan kepada setiap orang yang tidak percaya sepanjang zaman, akan dihukum. Tetapi dalam Lukas pasal 10 ayat 20 di situ dikatakan, bersukacitalah kamu karena namamu ada terdaftar di surga. Dan itulah suatu kebahagiaan bagi kita. Kita sudah tahu bahwa jangan sampai saya masuk di dalam penghakiman tahta besar itu. Karena ketika saya masuk di dalamnya, saya tidak akan lepas dari api neraka. Jadi bagaimana cara kita menghindar? Cuma satu, ketika Tuhan
berkata dalam 2 Petrus pasal 3:9, sebenarnya Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita ke neraka. Dia mau kita diselamatkan. Dia mau kita diselamatkan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya harus melandaskan iman kita, tetap berada di dalam Dia supaya kita tidak binasa. Nah, poin yang kedua adalah siapakah oknum yang menerima penghakiman dari Allah? Yang kedua adalah semua manusia yang berada di dalam Kristus, adalah setiap orang beriman sepanjang zaman. Saudara-saudara yang saksi dalam Tuhan, penghakiman yang akan dialami oleh tiap-tiap orang percaya ya sepanjang zaman jauh berbeda dengan penghakiman yang kita bahas sebelumnya. Ya. Penghakiman ini bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3:10 sampai 15. Di situ intinya adalah mengenai pekerjaan atau hal upah. Ya. Ini bukan penentu ya, ingat ya. Penghakiman orang percaya bukan penentu manusia akan masuk surga atau masuk neraka. Karena orang yang sudah beriman, yang percaya sudah pasti masuk surga. Tetapi penghakiman ini disebut sebagai bema Kristus, di mana semua orang percaya akan masuk ke dalamnya dan ditentukan upahnya. Setiap pekerjaannya dihitung. Apa yang dia lakukan ketika dia percaya, aktivitasnya, pekerjaannya selama di dunia akan dicatat. Nah, apa yang diadili oleh Tuhan di dalam bema Kristus? Ada beberapa yang saya rangkum, walaupun banyak sekali yang akan Tuhan lihat di dalam kehidupan orang percaya yang akan dia catatkan, tapi saya mengambil 5 poin saja. Yang pertama, yang diadili oleh itu, yang pertama adalah cara kita memperlakukan saudara seiman. Di dalam Ibrani 6 ayat 10, dia tidak lupa dengan kasih kita kepada sesama kita. Dia melihat itu. Apakah orang percaya semakin mengasihi saudaranya atau tidak? Di dalam Ibrani 6 ayat 10. Yang kedua, berapa banyak kita menderita demi Kristus. Itu juga dihitung. Jangan kita berkata bahwa saya orang Kristen tapi tidak rela menderita demi Kristus. Karena itu juga akan menentukan upah kita di surga. Semakin kita rela menderita, semakin upah kita besar di surga. Yang ketiga, seberapa berhasilkah kita membangun karakter? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Orang-orang kudus harus membentuk karakternya. Dan itu adalah keharusan. Karena kita harus semakin menyerupai Kristus. Dan tugas kita adalah membentuk diri ini supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu juga akan dihitung sebagai upah. Yang keempat adalah seberapa bertahannya kita di dalam pencobaan. Ini sering kita bahas bahwa bersukacita di dalam pencobaan. Jadi seberapa bertahannya kita di dalam pencobaan. Kita harus bertahan. Supaya kita jangan sampai ketika kita sudah mengalami pencobaan kita bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, malah itu akan membuat upah kita hangus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi bertahanlah di dalam pencobaan, bersukacita. Dan yang terakhir, seberapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Ini penting, ini yang paling penting. Tugas jemaat, tugas orang percaya. Seberapa banyakkah kamu menarik jiwa untuk dibawa kepada Tuhan? Dan ini adalah upah. Ya. Di dalam Daniel 12 ayat 3 dan 1 Tesalonika pasal 2 19 sampai 20. Di situ dicatatkan bahwa kita akan menerima upah. Satu orang saja untuk itu bisa dihitung upah. Dan begitu bersukacitanya kita dan begitu senangnya Tuhan ketika melihat kita membawa jiwa kepadanya. Apakah yang menjadi hasil dari pengadilan itu? Yaitu seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka akan menerima mahkota abadi bagi mereka yang membangun karakter. Mereka akan menerima mahkota kemegahan bagi mereka yang berhasil membawa jiwa kepada Tuhan. Dan mereka akan menerima mahkota kehidupan bagi mereka yang berhasil menanggung pencobaan. Dan mereka akan menerima mahkota kemuliaan bagi mereka yang beritakan Injil dan mengajarkan kebenaran. Dan mereka akan menerima mahkota kebenaran bagi mereka yang setia kepada ajaran yang benar sampai akhir. Dan inilah yang Tuhan adili. Setiap perbuatan orang percaya di dunia akan diadili, akan dihitung. Dan itu akan diberikan kepada kamu sebagai upah berbentuk mahkota. Sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Amin.